Halo semua, selamat datang di alur cerita film After Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film shooter yang sekarang masuk ke episode ke-6. Yang belum nonton dari awal silahkan cek di playlist ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Previously on Shooter. You're with me until this is over. It is over. I heard you wanted to see me. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah adegan di mana Bob yang bertarung dengan anggota ex-militer. Bob yang masih dalam persembunyiannya dikejutkan dengan datangnya Julie dan Mary. Hal itu tentu saja membuat Bob senang dan semangat dalam menjalani kehidupannya yang sekarang serba dalam ancaman. I don't like flowers. Wait, who told you that? I love flowers. Kemudian saat pagi harinya Julie dan Mary hendak pulang kembali, dan Bob sendiri memberikan sebuah majalah yang berjudul Sniper Amerika. Bob mengatakan kepada Julie bahwa selanjutnya ia harus menemukan orang yang bernama O'Brien karena dia adalah pembuat peluru yang menewaskan Presiden Ukraina. Julie mengatakan kepada Bob bahwa Ibu Donnie ditemukan telah tewas dan terkubur di sebuah perkarangan. Bob yang mendengarnya nampak terkejut dan meyakini bahwa itu adalah perbuatan si Johnson. Scene kemudian berpindah ke markas FBI. Di sana Jack Payne terlihat di sebuah ruangan interogasi. Kemudian datang Memphis dan langsung memberinya sebuah foto Dimitri Voyden dan anak buahnya yang terbunuh secara misterius. Selain itu, ia melemparkan sebuah alat yang digunakan Payne ketika hendak membunuhnya malam itu. Di lain sisi, Misum yang duduk santuy sedang berbicara dengan beberapa pria yang termasuk anak buahnya juga. Tak lama setelah itu, Johnson datang dan nampak ia belum mengetahui siapa pria-pria tersebut. Tugas Johnson saat ini adalah menutup mulut si Jack Payne agar tidak sampai membeberkan namanya di media. Dan tebakan kita sebelumnya adalah salah karena Payne ternyata menyerahkan diri ke FBI bukan karena suruhan dari si Misum. Di ruangan interogasi, Memphis mengancam Jack Payne untuk menahannya lebih lama karena nyatanya dia bukan agen Homeland Security. Bahkan Memphis mengeklaim bahwa dia sudah gagal dalam pengawalan kedatangan Presiden Ukraina sampai-sampai ia mati tertembak. Di sana Payne mencoba mengungkit kembali kematian Casey agar psikologinya kacau. Namun Memphis sekarang sudah kebal dan balik memanfaatkan Jack Payne yang ternyata ia menderita sebuah kelainan atau penyakit kejiwaan yang bernama sosiopat. Sosiopat adalah jenis gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku dan pola pikir antisosial. Karakter seorang sosiopat umumnya adalah perilaku yang eksploitatif, melanggar hukum dan tidak peduli dengan orang lain dan kasar. Kemudian hasil dari interogasi itu adalah sebuah nama yang terlibat yaitu NXB. That I didn't have what your bosses wanted. Like the saying goes. Soon, Jack. NXP. Kemudian scene berpindah ke sebuah perkampungan yang terlihat sepi. Di sana Bob datang ke sebuah warung kopi dan menanyakan Sersan O'Brien yang dulu pernah menjadi instruktur penembak sebelum ia direkrut menjadi seorang sniper. Bapak kedai itu mengungkapkan jika tempatnya tidak jauh dari sini. Namun perlu dicatat bahwa O'Brien tidak suka kedatangan seorang tamu. Dan benar saja, sebuah hutan dan jalan setapak serta beberapa jebakan yang sudah menghadang untuk orang-orang yang berniat datang kepadanya. Saat hampir sampai di rumah Sersan O'Brien, Bob duduk termenung dan memikirkan sebuah rencana. Namun tiba-tiba saja seorang datang di belakangnya dan menodongkan sebuah senapan. Dan inilah sosok Sersan O'Brien sebenarnya. Bob langsung saja menunjukkan peluru yang diklaim itu adalah buatannya. Sersan lalu mengajak Bob masuk dan mengatakan jika peluru itu berbeda dengan yang ia punya, karena peluru miliknya akan hancur seketika mengenai target sehingga itu tidak meninggalkan jejak bukti sedikit pun. Bob lalu menceritakan keadaannya sekarang, di mana orang-orang licik telah menjebaknya atas terbunuhnya Presiden Ukraina dengan peluru yang ia bawa, dan ia harus menemukan sniper aslinya. Kemudian terlihat Julie yang sedang berada di mesin ATM. Di sana uang yang di rekeningnya sekarang hampir habis. Dan kemudian banyak sekali wartawan yang berusaha menggali informasi mengenai Bob suaminya. Akan tetapi tiba-tiba saja seorang penulis mengusir wartawan tersebut dan mengatakan
jika ia adalah penulis sekaligus penerbit. Dia akan membayar mahal untuk kisah seorang Bob Swagger. Walaupun demikian, Julie menolak permintaan penulis itu walaupun ia tahu jika sekarang lagi membutuhkan uang. Kemudian di kantor FBI terlihat Johnson yang menyaksikan rekaman Jack Penn saat diinterogasi oleh agen Memphis. Lalu pimpinan FBI datang mengatakan jika ia sudah tahu kalau Jack Penn bekerja dengan Johnson. Kemudian ia bertanya kepada Johnson apa itu NXB, karena ia dan anak buahnya tidak menemukan data itu di kantor federal. Johnson yang baru mendengar nama itu juga tidak mengetahuinya. Oleh karena itu ia menelpon Misum dan bertanya apa itu NXB. Misum menjawab jika hal itu tidak penting dan tidak usah kau khawatirkan. Kemudian karena Johnson tidak menemukan jawaban dari Misum, ia menemui temannya dulu sewaktu di militer yang sekarang menjadi ketua SCIF, yaitu sebuah badan untuk menjaga seluruh data-data rahasia negara. Johnson meminta temannya tersebut membuka SCIF untuk mendapatkan intel, walaupun karena hal itu ia akan diturunkan pangkat dan pensiun dini. Lalu Johnson dibawa ke sebuah ruangan khusus SCIF untuk mendalami lebih lanjut. Kembali ke Bob yang sekarang di sebuah perbukitan yang lumayan tandus. Di sana ia diminta membuka tas yang ternyata berisikan sebuah senapan sniper yang belum pernah Bob lihat. Senapan tersebut diberi nama Black King oleh O'Brien, dan tanpa berlama-lama Bob langsung mencoba senjata itu sedangkan O'Brien sebagai pemandunya. Walaupun demikian, tembakan yang pertama dan kedua tidak mengenai sasaran, karena senjata Black King dinilai hanya orang-orang khusus atau memiliki skill di atas rata-rata. Namun pada percobaan yang ketiga, Bob mampu menaklukkan senjata itu dengan membidik sasaran yang jauhnya 1550 kaki. O'Brien kembali menjelaskan kepada Bob bahwa senjata Black King ini terdapat 4 buah di dunia, di mana ia mampu menembak dengan jarak 1500 kaki bahkan lebih sesuai dengan skill penggunanya. Dan jika Bob berusaha mencari si penembak presiden Ukraina, maka ia terlebih dahulu harus menemukan tinggal senjata Black King yang tersisa. Dan O'Brien juga tidak kalah dengan Bob, di mana ia menembak sebuah burung yang terbang di jarak 1500 kaki. Saat di dalam rumah, Bob berusaha menekan O'Brien tentang siapa pemilik 3 senjata Black King lainnya. Namun karena O'Brien memang tidak tahu, maka Bob harus mencarinya sendiri. Kembali ke Memphis yang masih mengurusi Jack Penn. Di sana Memphis berusaha menginterogasi dengan cara halus agar ia kembali membocorkan satu nama yang menyangkut dengan masalah ini. Dan akhirnya Jack Penn menyebutkan nama Misum. What is it about me, Jack? Hugh Meacham. Who's Hugh Meacham? Di dalam ruangan SCIF, Johnson menemukan sebuah fakta bahwa NXB adalah sebuah program atau misi yang dijalankan oleh militer swasta atau tentara bayaran. Mereka melakukan pembantaian di mana-mana, dan selain NXB, Johnson menemukan satu nama lain, yaitu Unhur Dynamics. Night Raid. And her dynamics. Di sana ia mengingat sesuatu, dan nama itu tertulis di sebuah kaos yang dikenakan anak buah Misum tempo lalu. Dan teman Johnson mengatakan jika ini adalah masalah besar karena menyangkut dengan kejahatan perang. Kemudian saat O'Brien dan Bob sedang santuy, ia dikabari pemilik warung kopi yang mengatakan jika mereka akan didatangi tamu yang menggunakan kendaraan berat anti peluru. Mendengar hal itu, O'Brien menyuruh Bob bersiap karena di siang itu mereka akan melawan banyak tentara bayaran. Strategi perang pun mereka siapkan, berikut dengan jebakan-jebakan kembali diaktifkan, dan mereka akan berkomunikasi menggunakan kode tangan. Kemudian kembali ke kantor FBI. Di sana pimpinan FBI dan Memphis sedang berdiskusi dengan siapa itu Misum. Mereka hanya menduga jika Misum adalah seorang mata-mata. Kemudian tiada angin, tiada hujan, Misum tiba-tiba saja nongol di sana. Ia mengatakan Jack Penn adalah orang gila dengan sengaja menyeret-nyeret namanya. Dia mengatakan jika tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi karena misinya kebanyakan berada di luar negeri. Kemudian Memphis dengan ketus mengatakan, apakah NXB bagian dari misi kotormu di luar negeri? Mendengar pertanyaan itu, Misum kalah kena mental dan malah mengatakan jika Memphis adalah agen yang bodoh. Mendengar hal itu, bos FBI langsung naik pitam dan menyebut brengsek bagi si Misum. And when you're in my office, you will address her with respect. Kemudian kita bisa melihat betapa GG-nya Bob Lee dan O'Brien menghadapi para tentara bayaran itu.
Dalam pertempuran itu kaki O'Brien tertembak dan membuatnya terdesak oleh serangan musuh. Tak berbeda dengan Bob yang sekarang dihadapkan oleh dua orang yang mengejar, lalu sebuah granat yang meledak tak jauh dari ia bersembunyi. Dan saat Bob sadar, ia harus menghadapi dua orang tersebut dengan tanpa senjata. Dan sekarang sisa satu orang lagi yang sedang mendekat ke arah O'Brien. Bob yang masih berduyun-duyun memaksakan diri untuk menembak dengan jarak yang lumayan jauh dengan senjata Black King milik O'Brien. Dan kemudian inilah aksi kerennya. Kemudian Bob pamit untuk pergi, sedangkan O'Brien masih ingin menetap di sana karena hidupnya sekarang adalah di tanah ini. Dan satu lagi, senjata Black King yang super canggih dan langka itu dihadiahkan untuk seorang Bob Lee Swagger. Forget that. Make him come. Kembali ke kantor FBI, di sana Sekretaris Angkatan Darat menjemput Jack Band karena ia melanggar hukum kerahasiaan negara, dan itu perintah langsung dari pejabat militer. Kemudian di lain sisi, Johnson bertemu dengan Misum di sebuah lapangan bola. Di sana Misum mengatakan jika Jack Band sudah pergi dari FBI dan 10 orang yang bertempur melawan Bob kemarin adalah suruhan dari mereka. Johnson sendiri baru sadar jika ia dimanfaatkan oleh Misum untuk misi perang, bukan untuk misi perdamaian. Dan kemudian film pun berlanjut ke episode berikutnya.